Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab baru yaitu turunan ya. Kita akan mempelajari konsep turunan dan sifat-sifatnya. Nah, konsep turunan itu sendiri asalnya dari suatu grafik dan satu garis linier. Garis linier itu memotong suatu grafik fx di titik P dan Q. Itu misalkan seperti itu ya, memotongnya di situ. Nah, garis P dan Q itu kita sebut sebagai garis potong. Titik P itu memiliki koordinat C dan FC. X-nya dia di C, Y-nya dia di FC gitu. Nah, sedangkan Q itu jaraknya H dari titik yang P. Sehingga koordinatnya Q itu adalah C plus H dengan nilai fungsinya adalah FC plus H. Dari sini, kalau yang ditanyakan itu adalah gradien M dari yang potong, garis yang potong, gradien itu kemarin apa? Y1 min Y2, X1 min X2, gitu ya. Atau boleh dibalik, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Y1 min Y2, misalkan yang Q ini saya ambil adalah titik yang pertama ya, ini yang ke-1, P itu yang kedua, maka saya punya Y1 berarti FC plus H dikurangi titik yang kedua itu tadi kan P, FC dibagi XI, XI nya Q tadi, X nya kan ada di C plus H, kemudian min X2, X nya yang P itu ada di C. Nah, gradiennya adalah F C plus H min FC dibagi C dikurangi C habis, ini tinggal H. Ini adalah gradien dari garis potong PQ pada grafik Fx. Ini gradiennya ya, FC plus H min FC dibagi H. Sekarang bayangkan ya. Bayangkan kalau Q itu semakin lama semakin mendekat ke P. Jadi Q-nya ini jalan. Misalkan di sini. Garis potongnya gimana? Garis potongnya akhirnya berubah. Gradiennya menjadi seperti ini. Ngikut sama Q-nya kan ya. Nah, itu misalkan jadinya seperti ini. Dari yang ini jauh hanya besar, kemudian hanya semakin kecil. Maka dia posisinya di sini. Kemudian H semakin kecil lagi. Hanya semakin kecil dia akan menjadi sedikit seperti ini ya. Setelah itu semakin lama akhirnya Q itu berhimpitan dengan titik P. Nah, kalau dia berhimpitan dengan titik P, dia menjadi satu seperti ini dan akhirnya garis potong tadi hanya memotong satu titik saja di grafik Fx. Nah, garis potong yang memotong satu titik saja pada suatu fungsi, suatu grafik itu kan dinamakan garis singgung. Ya, garis potong tadi ini menjadi garis singgung. Sehingga kita punya konsep turunan dari garis potong PQ yang tadinya Q itu ada di sini, kemudian ketika Q-nya itu semakin mendekat ke P, yang artinya hanya ini semakin kecil dari H yang semula segini, hanya kemudian bergerak tambah lama tambah dekat ke C kan ini, semakin lama hanya mendekat ke 0. Hanya yang awalnya itu misalkan 5, semakin lama hanya akan menjadi 0. Kalau 0 dia akan menjadi di C. Dan Q yang semula ada di sini dia menjadi berhimpitan dengan titik P. Garis potongnya itu tadi akan menjadi garis singgung, namanya gitu kan. Tadi kita sudah mencari gradien dari garis potong. Gradien dari garis potong tadi adalah FC plus H min FC. Nah, kalau gradiennya garis singgung, ya, kalau cari gradien itu kita perlu 2 titik kan. Nah, masalahnya di sini Q-nya tadi itu kan jadi 1 sama P, sehingga P dan Q itu tadi menjadi 1 titik saja. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan definisi dari gradien garis potong itu tadi ya. FC plus H dikurangi FC dibagi H dengan menggunakan limit.
limit H mendekat ke 0, karena kita tidak bisa mencari gradien hanya dengan satu titik saja. Perlunya kan 2 titik di sini, X1, Y1, X2, Y2. Nah, caranya untuk mencari gradien garis singgung ini ya, karena dia hanya punya satu titik, yaitu menggunakan pendekatan limit. Jadi semakin hanya itu mendekat ke 0, artinya semakin ke sana tadi kan ya. Dari FC plus H min FC dibagi H. Akhirnya di sini kita punya bahwa turunan dari fungsi f adalah fungsi fx yang nilainya untuk sembarang x adalah f aksen x itu sama dengan limit h mendekat ke 0 dari fx plus h min fx dibagi h. Sebenarnya ini soal contohnya, fx sama dengan 13x min 6. Dicari dulu fx plus h-nya berapa. Kalau di sini x, ini kan x ya yang saya lingkari. Kalau yang di dalam kurung itu x plus h, berarti x-nya kita ganti 13x plus h dikurangi 6. Makanya di sini fx plus h-nya ini ya 13x plus h min 6. Terus rumusnya dikurangi fx. Fx-nya tadi 13x min 6 yang ini ya. Setelah itu ini dikeluarkan, ini kalikan ini kalikan ini, 13x plus 13h min 6. Ini jadi min 13x, min ketemu min, yang ini jadi plus 6 ya. Bawahnya tetap dibuat h. Setelah itu 13x dikurangi 13x, ini kan habis. Min 6 plus 6, ini juga habis. Sisanya tinggal 13h dibagi h. Akhirnya ini bisa kita coret. Sisanya tinggal 13. Maksudnya ini apa? Turunan dari 13x min 6. Nih ya, turunannya itu adalah 13. Benar kan ya? Turunannya 13x min 6 itu 13. Nah, ini adalah cara sebenarnya. Jadi nggak tiba-tiba langsung dihilangkan x-nya seperti yang kalian pelajari waktu di sekolah. Nggak seperti itu, tapi sebenarnya awalnya ya dari definisi limit ini. Gitu. Jelaskan yang contoh 3 ya, yang di buku Parcel. Fx sama dengan 1/x, carilah turunannya. Kalian tahu tadi definisinya ada limit h mendekat ke 0, fx plus h min fx dibagi h. Fx plus h-nya kalau di sini x, ini x. Kalau x plus h ya tinggal diganti 1/x plus h dikurangi 1/x dibagi dengan h. Nah, kemudian yang atas ini disamakan penyebutnya. Samakan penyebutnya, jadinya kita dapat yang ini. Ya, samakan penyebutnya, ini tinggal dikalikan aja x sama x plus h bagian bawahnya. Nah, kalau ini dibagi x plus h hasilnya kan x, sedangkan yang sebelah x ini ya x plus h dikalikan x, kalau dibagi x itu kan tinggal x plus h, makanya di sebelah sini tuh ada x plus h ya, dikalikan dengan 1/h, hanya yang ini menjadi perkalian 1/h. Setelah itu dikeluarkan dari sini ya. Ini saya tulis di sini limit h mendekat ke 0. Ini diuraikan x min x, kurungnya dikeluarkan ya, min h. Ini x plus h tetap dikalikan x, ini dikali 1/h. X dikurangi x, ini habis. Kemudian di sini ada h dibagi sama h, ini kan bisa. Makanya di sini sisanya tinggal min 1. Min 1 dibagi x plus h kalikan x. Setelah itu dimasukkan, h-nya kan mendekat ke 0, masukkan aja ini. H min 1 dibagi x plus 0 berapa? X kan, dikalikan x kuadrat. Nah, sekarang kita sudah dapat bahwa turunan dari 1/x itu adalah min 1/x kuadrat. Nah, kemudian di sini ada bentuk lain dari penulisan turunan ya. Kalau tadi kita mengenal penulisan turunannya, itu kan bentuknya yang kayak gini, f x plus h tadi ya, min fx dibagi h. Nah, sekarang kalau misalkan gambarnya tadi, kalian masih ingat gambar 2 titik PQ tadi ya. Kalau ini misalkan C dan ini X. Kalau tadi kan ini C plus H, karena yang di sini itu punya jarak H. Sekarang enggak, kalau di sini C, di sini langsung X. Berarti
H itu X dikurangi C, ya kan? Yang panjang ini kan X, yang pendek itu C. Hanya berarti sama dengan X dikurangi C, gitu. Nah, di sini punya koordinat namanya FC, yang di sini punya koordinat namanya Fx, sehingga berdasarkan gradien tadi Fx Y1 min Y2 dibagi X1 min X2. Y1-nya itu Fx, ini ya. Kemudian Y2-nya itu Fc. Dibagi dengan X min C. Untuk H-nya, kalau tadi kan H mendekat ke 0. Kalau ini X-nya yang semakin lama semakin mendekat ke C ini, karena akan semakin ke sana. Makanya di sini limitnya X mendekat ke C. Ini sama saja, kalian boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Ini adalah bentuk lain penulisan dari definisi turunan. Nah, di contoh 5 ini kita diminta untuk mencari turunan dari 2 per X plus 3 menggunakan definisi yang Fx min Fc ya. Jadi G aksen C itu sama dengan limit X mendekat ke C dari Gx min Gc dibagi X min C. Limit X mendekat ke C, Gx-nya 2 per X plus 3. Ini berarti ya 2 per X plus 3 min Gc. X-nya berarti tinggal diganti C. 2 per C plus 3 X min C. Setelah itu disamakan penyebutnya ya, yang atas. Limit X mendekat ke C, samakan penyebutnya. Berarti dikalikan X plus 3, C plus 3. Yang atas 2C plus 3 min 2X plus 3 kalau disamakan penyebutnya. Kemudian yang X min C yang di bawah ini dijadikan seperti ini ya, kali 1 per X min C. Nah, ini kemudian dikeluarkan. Ini 2C plus 6 ya, min 2X min 6. Gitu. Nah, di sini kita punya 6 sama min 6 itu hilang. Jadi tinggal 2C min 2X. 2C min 2X. Atau kalau kita balik posisinya itu kan min 2X plus 2C. Dikeluarkan min 2-nya min 2X min C. Makanya di sini min 2X min C, bawahnya tetap dikalikan 1 per X min C. Setelah itu dicoret-coret X min C-nya, tinggal min 2 dibagi X plus 3C plus 3. Karena ini limitnya X mendekat ke C, ya tinggal diganti aja. X ini, X yang di sini dengan C, jadinya min 2 dibagi C plus 3 dikuadratkan. Ini adalah turunan pada titik C. Nah, di sini kemudian ada teorema bahwa differentiability ya, fungsi yang bisa diturunkan itu menyebabkan kontinuitas. Jadi fungsi yang punya turunan dia pasti kontinu pada titik tersebut ya. Untuk pembuktiannya, kalian ingat kemarin definisi dari kontinuitas ya, nilai limitnya ada, nilai fungsinya ada, kemudian nilai limit itu sama dengan nilai fungsi seperti ini kan ya. Itu yang akan kita buktikan. Nah, kemudian di sini ada cara penulisan Fx ini sebenarnya ya. Kalau X min C saya coret, kemudian Fc min Fc ini kan habis. Jadi ini kan sebenarnya Fx sama dengan Fx, tapi ini dimanipulasi, penulisan Fx-nya dibuat seperti ini. Limit X mendekat ke C dari Fx itu sama dengan limit X mendekat ke C dari penulisan yang panjang ini tadi, penulisan manipulasi tadi itu ya. Limit berdasarkan sifatnya ini boleh dipecah, ini sama ini sama ini ya, kemudian ini sama ini. Limit X mendekat ke C dari Fc plus limit X mendekat ke C dari Fx min Fc dibagi X min C. Ini limit X mendekat ke C, X min C. Ini limit X mendekat ke C dari Fc sama dengan Fc itu sendiri ya. Kemudian yang ini merupakan definisi turunan. Ini kan ya. Nah, yang ini kalau X mendekat ke C, ini saya masukkan C min C itu kan 0. Limit 0 ya 0. 0 dikalikan turunannya akan habis, jadi tinggal Fc. Sehingga terbukti bahwa limit X mendekat ke C Fx itu akan sama dengan Fc. Ini membuktikan bahwa kalau fungsi itu punya turunan di titik C, maka
F-nya itu kontinu pada titik C. Nah, selain dua penulisan definisi turunan yang tadi, ini ada Leibniz notation ya, notasi Leibniz namanya untuk derivatif. Dia itu bukan menggunakan H ataupun C. Di sini dia itu menggunakan increment yaitu delta X. Yang kalian kenal biasanya dy per dx atau delta y dibagi delta X. Intinya apa di sini sebenarnya ini sama dengan definisi limit yang pakai H ya. Tinggal hanya itu diganti dengan delta X. Jadi sama saja. Ini di sini makanya limit delta X mendekat ke 0 fx plus delta X. Tadi kan fx plus h. Ini tinggal diganti hanya fx plus delta X min fx dibagi delta X itu sama dengan f aksen X. Itu adalah dy per dx.